Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 38. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tidak lama kemudian, Chu Heng pergi dan kembali, muncul di depan Tan Yun, menyerahkan cincin leluhur kepada Tan Yun, dan tersenyum. Tan Sengzi, 27 bahan pemurnian yang kamu inginkan semuanya ada di dalamnya, silakan lihat. Ya, Tan Yun mengangguk dan melepaskan indera ilahinya dalam cincin leluhur. Melalui pengamatan, dia menemukan bahwa itu memang bahan pemurnian yang dia butuhkan. Dia tersenyum dan kemudian memindahkan ke dalam cicinya sendiri. Kakak Chu, berapa total batu leluhur? Tanya Tan Yun. Chu Heng berkata, jika saya berubah menjadi orang lain, saya pasti akan menjualnya dengan harga asli, tapi saya merasa saudara Tan Xiandi juga ditakdirkan, jadi izinkan saya menjualnya kepada Anda dengan diskon 20%. Total 20,3 juta batu leluhur kelas atas. Jika aku membulatkannya Anda akan membayar 20 juta. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak. Setelah itu, Tan Yun dengan senang hati membayar 20 juta untuk batu leluhur terbaik, dan berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi. Yah, pergi perlahan. Chu Heng tersenyum, seolah memikirkan sesuatu, dan bertanya, saudara Tan, kemana kamu akan pergi nanti? Apakah kamu akan kembali ke domain bintang 4 seni? Belum. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya akan membeli semacam api sekarang, dan kemudian saya akan kembali ke domain bintang 4 seni. Oh. Setelah Chu Heng mengangguk, dia dengan sungguh-sungguh berkata, saudara Tan, aku punya sesuatu untuk mengingatkanmu. Meskipun kamu telah menyelamatkan domain bintang 4 keterampilan kali ini, kamu juga telah menyinggung banyak orang. Juga, semua orang tahu bahwa hari ini kamu mendapatkan 90 juta batu leluhur terbaik. Bahkan jika kamu adalah anak suci, basis kultivasimu terlalu rendah. Kamu harus lebih berhati-hati dalam perjalanan kembali ke domain bintang 4 seni. Tan Yun sedikit tersenyum, terima kasih, kakak Chu karena telah mengingatkan aku. Aku akan mengantarmu. Chu Heng tersenyum dan turun bersama Tan Yun, dan setelah mengirim Tan Yun keluar dari paviliun Dewa Taobao, dia berbalik dan melangkah ke lobi di lantai pertama. Tuan muda kedua, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Pemuda bernama Han Feng berbisik. Ayo bicara, kata Chu Heng. Tuan muda kedua, Patriark akan segera dikanonisasi sebagai wakil Tuan Istana kedua, yang bertanggung jawab atas domain bintang manusia. Status dan statusmu sangat terhormat, mengapa memberi Tan Yun wajah yang begitu baik? Juga, Tan Yun telah membuat tuan muda kehilangan muka dalam permainan alkimia. Mendengar ini, Chu Heng tersenyum dan menepuk bahu Han Feng, dan berkata dengan muram, tuan muda ini pasti akan membunuh Tan Yun. Setelah setengah jam, wow, awan gelap tertutup, malam gelap seperti tinta, dan hujan deras turun. Hahaha, apakah tuan muda Chu kedua di sini? Dengan suara tawa yang kuat dari tirai hujan, saya melihat seorang pria muda yang sangat kekar dengan rambut panjang terbang turun dari kehampaan, melangkah ke paviliun Dewa Taobao dengan langkahnya. Pemuda berambut panjang adalah yang terkuat di pintu bagian dalam domain bintang binatang, Si Feng, yang tubuhnya adalah singa penghancur. Dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan tirani untuk melompati dan membunuh 6 murid elit dari ranah kaisar leluhur. Iya, tentu saja. Chu Heng bangkit dari kursi batu giok di lobi dan mengepalkan tangan pada pemuda berambut panjang itu. Saudara Si Feng, bagaimana kabarmu? Hahaha, kakak Chu, awalnya aku dalam suasana hati yang sangat buruk, karena aku belum bisa menemukan batu ajaib penghancur dan lock kehidupan. Si Feng berkata dengan penuh semangat. Namun, ketika saya mengetahui bahwa saudara Chu sudah memiliki batu sihir penghancur dan lock kehidupan di sini, saya segera bergegas maju. Kakak Chu, kamu banyak membantuku kali ini. Selama aku mendapatkan batu ajaib penghancur dan lock kehidupan, aku akan. Tanpa menunggu kata-kata Si Feng, Chu Heng menghela nafas dan berkata, saudara, kamu selangkah terlambat.
Kamu telah kehilangan batu ajaib dan kayu kehidupan dan dibeli oleh seseorang. Apa? Si Feng segera terlihat tidak bisa dipercaya. Kakak Chu, apa yang kamu katakan? Dia dibeli oleh seseorang. Kenapa? Bukankah aku membiarkanmu menyimpannya untukku? Saudaraku, dengarkan aku tidak ingin menjual, tapi tidak mungkin. Chu Heng berpura-pura tidak bersalah dan marah. Katakan, siapa yang membelinya? Si Feng sangat marah. Ini Tan Yun. Chu Heng berkata, benda lain-lain ini, dia datang ke lantai 6 dan menemukan batu ajaib penghancur dan lot kehidupan. Saat itu, saya tidak ada di sini. Ketika saya kembali, Tan Yun sudah membayar. Saya memberitahu Tan Yun bahwa Anda telah memesan dan ingin mengembalikan batu leluhur kepadanya, tetapi dia menolak. Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia adalah putra suci. Dia mengatakan bahwa kamu adalah saudara yang baik, berani merebutnya. Aku sangat marah, jika dia bukan putra suci, aku benar-benar ingin membunuhnya untukmu. Mendengar itu, si Feng meraung, sialan. Dia berani mengambil barang dari Lao Su. Tan Yun, bagus, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Alasan mengapa si Feng tidak menempatkan Tan Yun di matanya adalah karena ayahnya tetua agung yang paling kuat selain wakil kepala Istana Julong. Ayahnya berstatus tinggi di domain bintang binatang, nomor 2 setelah Zulong. Oleh karena itu, si Feng sama sekali tidak menempatkan putra suci biasa di matanya, apalagi Tan Yun, putra suci tingkat 5 Raja Leluhur. Pada saat ini, Chu Heng menundukkan kepalanya, matanya berputar, dan dia berbisik, saudara. Sebelum Tan Yun pergi, saya mengetahui bahwa dia masih harus membeli api di paviliun api domain bintang binatang Anda. Setelah dia membelinya, dia pasti akan kembali ke domain bintang 4 seni. Hehe, siapa yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi di jalan. Setelah mendengarkan, si Feng tiba-tiba tersenyum, hahaha, bagus, sangat bagus, terima kasih saudara Chu untuk mengingatkan. Tapi, si Feng tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika berita kematian Tan Sengzi keluar di lain hari, saudara Chu akan merahasiakannya untukku, kan? Itu wajar. Chu Heng menepuk dadanya dengan keras, masih bisakah kamu mempercayainya sebagai saudara laki-laki? Tentu saja aku bisa mempercayaimu. Si Fan Feng menjawab, kakak Chu, selamat tinggal. 1 jam kemudian, Tan Yun berjalan keluar dari paviliun api sambil tersenyum seperti angin musim semi. Di paviliun api domain binatang, Tan Yun menghabiskan 30 juta batu leluhur terbaik untuk membeli api atribut es dan api atribut api, masing-masing 8 jenis. Sekarang Tan Yun memiliki 40 juta batu leluhur terbaik yang tersisa. Dengan api ini, Tan Yun percaya bahwa api es Hongmeng dan api Hongmeng akan meningkat pesat. Dengan senyum puas, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, bolak-balik di malam yang gelap, sebelum hujan lebat mendekat. 1 bulan kemudian, malam masih malam, sehitam tinta. Tan Yun, mengenakan jubah putih, terbang keluar dari gerbang domain bintang manusia setinggi 1 juta kaki, dan terbang melintasi pegunungan dengan kecepatan tinggi ke domain bintang 4 seni. Setelah beberapa saat, dengan berpakaian hitam, si Feng terbang keluar dari pintu domain bintang manusia dan menghilang begitu saja, tampaknya menggunakan teknik tembus pandang atau jimat tembus pandang. Setelah hanya beberapa tarikan napas, seorang murid elit perempuan cantik dan cantik dari domain bintang manusia, mengendarai artefak kaisar leluhur yang luar biasa, melaju keluar dari gerbang domain bintang manusia dan menuju kepergian Tan Yun. Dengan senyum menawan, murid perempuan itu segera membalikkan tubuhnya ke ruang pelatihan di Sensu. Di ruang pelatihan, 5 murid elit dari domain bintang manusia berdiri di depan Chu Heng dengan hormat. Chu Heng memandangi 5 murid dan murid perempuan yang masuk dan berkata tanpa ragu, besok, ayahku akan menjadi wakil tuan istana kedua, yang bertanggung jawab atas domain bintang manusia. Jadi, apapun yang terjadi malam ini, kamu harus merahasiakannya. Siapa yang berani mengungkapkannya akan dibunuh tanpa ampun, mengerti? Keenam orang itu mendengar kata-kata itu dan berkata serempak, mengerti. Oke, kalian berlima mundur. Chu Heng menatap murid perempuan yang menarik dan berkata, siang-siang, kamu tinggal dan layani aku. Keluarga budak patuh, memutar pinggang ular air dan bersarang di pelukan Chu Heng. Hah,
Murid domain bintang-bintang, Tan Yun, yang terbang di pegunungan pada malam hari, mengerutkan alis pedangnya, merasakan gelombang pengetahuan binatang terkunci di dalam dirinya. Menilai dari pengetahuan binatang itu adalah kesempurnaan agung dari binatang Raja Leluhur. Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya tanpa mengungkapkan ekspresinya, dan perlahan-lahan meluas ke arah langit malam di belakang. Dalam beberapa tarikan napas, Tan Yun menemukan melalui indera ilahi bahwa aliran udara mengikutinya di langit malam 300.000 mil di belakangnya. Saat Tan Yun dipromosikan ke ranah Raja Leluhur tingkat kelima, jiwa leluhur Hongmengnya sekarang sama kuatnya dengan alam Kaisar Leluhur tingkat ketujuh. Oleh karena itu, Si Feng, yang melakukan teknik tembus pandang, sama sekali tidak dapat mendeteksi pengintipan Tan Yun. Haha, monster Raja Leluhur yang sepele itu, dan aku berani menyusahkan Laozi. Tan Yun menghina hatinya, dan dia masih terbang menuju domain bintang seni dengan tenang. Segera setelah setengah bulan, Tan Yun menemukan bahwa binatang masih mengikutinya dengan teknik tembus pandangnya. Saat kembali ke domain bintang seni, dia harus melewati hutan yang luas. Sepertinya dia akan melakukannya di sana. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di mata bintang, dan dia terus terbang. Dalam sekejap mata, 6 hari lagi berlalu. Di pagi hari, saat matahari terbit, Tan Yun tiba di hutan yang luas. Jika Tan Yun terbang melewati hutan dan terbang selama 8 hari lagi, dia dapat kembali ke domain bintang 4 seni. Tan Yun, kamu brengsek, berhenti. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari belakang Tan Yun. Wajah Tan Yun dingin, dan dia menoleh ke belakang dengan tiba-tiba, tetapi melihat seorang pemuda kekar melangkah keluar dari udara tipis puluhan ribu kaki, menatapnya dengan tegas. Hah? Apa yang kamu raungkan? Tan Yun menyipitkan matanya dan menatap Si Feng. Oke, bagus sekali. Si Feng tersenyum marah. Tan Yun, aku akan memberimu 2 pilihan hari ini. Pertama, serahkan batu sihir penghancur dan lock kehidupan, dan kemudian, memutuskan kedua tangan, berlutut dan bersujud kepadaku, dan aku akan mengampunimu untuk tidak mati. Kedua, kamu tidak harus menyerahkannya. Setelah aku membunuhmu, aku akan mengambilnya sendiri. Mendengar ini, niat membunuh Tan Yun sangat menakjubkan, tapi wajahnya tampak ketakutan. Berdengung. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan kehampaan itu seperti riak air, dan sebuah batu hitam dengan mangkuk besar muncul di tangannya. Batu ini memancarkan aura kehancuran. Ini adalah bahan penyempurnaan langka yang menghancurkan batu ajaib. Si Feng memandang Tan Yun dengan jijik. Menurutnya, Tan Yun mengeluarkan batu ajaib penghancur, yang merupakan sebuah pengakuan. Menurut pendapatnya, bahkan murid elit tingkat ke-6 dari ranah Kaisar Leluhur akan takut padanya, dan semut dari tingkat ke-5 dari ranah Raja Leluhur di depannya tidak akan pernah berani memainkan trik apapun di depannya. Titik. Apakah hasil dari fakta itu benar-benar demikian? Bawa ke sini, perintah Si Feng. Tan Yun tanpa ekspresi, memegang batu ajaib penghancur di tangan kanannya, dan terbang menuju Si Feng dengan tenang. Melihat Tan Yun terbang ke arahnya, Si Feng berkata dengan dominan, berlututlah di depanku, pegang batu ajaib penghancur di kedua tangan dan berikan padaku. Tan Yun masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika dia terbang 100 kaki di depan Si Feng, warna ganas tiba-tiba muncul di mata bintangnya, suaranya acuh tak acuh dan mendominasi. Sialan, siapa memberimu keberanian untuk datang dan merampok Laosu? Wow! Kecepatan Tan Yun meroket, dan dia muncul di depan Si Feng dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Si Feng terkejut, tingkat ke-5 dari ranah Raja Leluhur sangat cepat. Tanpa menunggu kata-kata Si Feng, dia dipotong oleh Tan Yun, dikatakan bahwa batu ajaib penghancur sangat sulit, dan aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, coba saja denganmu, binatang buas. Tan Yun mengangkat tangan kanannya, meraih batu sihir penghancur hitam dengan tangan kanannya, dan menamparnya dengan keras ke arah wajah Si Feng. Si Feng, yang tidak bisa mengelak, mengayunkan tangan kanannya dengan tergesa-gesa, memukul dada Tan Yun, dan meraung, pergilah ke neraka. Bang! Klik. Dengan suara pahatan yang tumpul dan suara retak tulang yang renyah, tangan kanan Tan Yun berbalik, memegang batu ajaib penghancur, dan memukul kepalan tangan kanan Si Feng. Ah! Tangan kananku. Dalam lolongan tragis Si Feng,
tangan kanannya terbuka, kabut berdarah terisi, dan jari-jarinya yang terputus beterbangan. Tan Yun, aku adalah murid yang kuat dari domain bintang binatang. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Mengaum. Dengan auman singa, si Feng yang kehilangan tangan kanannya diubah menjadi singa dengan tinggi 30.000 kaki dan panjang 60.000 kaki. Itu terlihat seperti singa penghancur yang ganas. Merayu. Hembusan angin melolong, mengeluarkan aura kehancuran yang dahsyat. Segera, auranya naik dengan panik, melampaui kesempurnaan agung dari binatang raja leluhur, dan memasuki tahap pertama dari binatang kaisar leluhur. Segera setelah binatang kaisar leluhur 2 kali lipat dan 3 kali lipat. Tidak berhenti sampai binatang leluhur tingkat 6. Si Feng menatap Tan Yun, sepasang mata raksasanya menjadi merah darah. Dia mengucapkan kata-kata, dan dengan tegas berkata, jika saya tidak berubah tepat waktu, bagaimana semut bisa menyakiti saya? Sekarang, kamu semut mati. Mengaum. Kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuh singa, dan pergi dengan kasar ke arah Tan Yun. Tubuhnya yang besar sepertinya menerobos ke dalam kehampaan, menyebabkan kehampaan itu ditutupi dengan untaian retakan ruang angkasa yang gelap gulita. Si Feng ingin menghancurkan Tan Yun langsung sampai mati dengan tubuh yang besar. Dibandingkan denganku, tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Tan Yun mencibir, tubuh Hong Mengba. Om. Dalam kekacauan spasial, ukuran Tan Yun tiba-tiba melonjak hingga 30.000 kaki. Dia tidak memadatkan armor Hong Meng, karena di dalam hatinya, si Feng tidak layak. Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba, dan permukaan kepalan besarnya dengan cepat memadatkan bola berkekuatan besar dengan diameter ribuan kaki, dan meledak ke arah kepala si Feng. Si Feng tidak menyangka tubuh Tan Yun akan menjadi begitu tinggi, kuku depan kirinya yang kokoh tiba-tiba terangkat, dan menghantam kepalan tangan kanan Tan Yun. Kaca, kaca. Ledakan. Dalam suara retakan tulang yang menusuk, pupil raksasa singa itu menunjukkan rasa sakit dan ketakutan, tetapi kuku depan kirinya, menghadapi kepalan tangan kanan Tan Yun yang besar, meledak terbuka dan berubah menjadi tulang-tulang yang beterbangan di langit. Wow! Darah itu seperti air terjun, menyembur keluar dari kuku singa yang patah. Tubuhnya yang seperti gedung pencakar langit raksasa diterbangkan oleh Tan Yun lebih dari 1 juta kaki. Langkah Dewa Hong Meng. Desir-desir. Hanya kepalan tangan kanan yang berwarna merah, dan Tan Yun merasakan sakit yang samar. Dia menggunakan langkah Dewa Hong Meng, tubuh seperti gunung, berkedip dari kehampaan menuju singa yang terbang di langit. Tan Yun, siapa kamu? Satu-satunya pukulanku, bahkan seorang murid elit dari tingkat kelima ranah kaisar leluhur, akan terbunuh di tempat, mengapa kamu bisa mengalahkanku? Tan Yun sudah muncul di atas kepala singa dalam deru singa yang mendebarkan. Siapa Lao Su? Jika kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu. Dengarkan baik-baik, akulah yang membunuhmu. Tan Yun berputar di udara, dan kaki kanannya yang besar membawa seutas retakan di ruang gelap yang panjangnya ratusan ribu kaki, menginjak kepala si Feng yang ketakutan. Ada kengerian tak berujung di mata raksasa singa, dan dia berteriak dengan suara serak, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, ayahku adalah tetua agung yang paling kuat di domain bintang binatang, jika kamu membunuhku, ayahku, tak akan pernah melepaskanmu. Binatang Ge, kamu benar-benar percaya ancamanmu kepadaku, karena banyak orang telah mengancamku, Tan Yun berkata dengan suara nyaring, namun, aku tetap membunuh mereka. Adapun kamu, nasib yang sama dengan orang yang mengancamku adalah kematian. Suara ketidakpedulian Tan Yun belum turun, kaki kanan besar itu menghantam kepala si Feng. Ledakan. Wow! Tengkorak singa pecah berkeping-keping, dan darah menodai langit menjadi merah, menutupi matahari. Mayat tanpa kepala seperti gunung, berlumuran darah, jatuh ke dalam hutan, menghancurkan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Dibunuh di tempat, jiwanya hancur.